Yosua pasal yang kedua ayat 1-24. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, "Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, "Bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, "Memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka." Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh, dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas." Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan, Allahmu, ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan hidup ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut." Lalu jawab kedua orang itu kepadanya, "Nyawa kamilah jaminan bagi kamu, asal jangan kau kabarkan perkara kami ini. Apabila Tuhan nanti memberikan negeri ini kepada kami, maka kami akan menunjukkan terima kasih dan setia kami kepadamu." Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota, jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah ke pegunungan, supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang, kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu." Kedua orang itu berkata kepadanya, "Kami akan bebas dari sumpah kami ini kepadamu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Sesungguhnya apabila kami memasuki negeri ini, haruslah tali dari benang kirmizi ini kau ikatkan pada jendela tempat engkau menurunkan kami. Dan ayahmu serta ibumu, saudara-saudaramu serta seluruh kaum keluargamu kau kumpulkan di rumahmu. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang menciderainya, kamilah yang akan menanggung akibat pertumpahan darahnya."
Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya orang-orang itu pergi, maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikatkan tali kirmizi itu pada jendela. Mereka pun pergilah dan tiba di pegunungan. Mereka tinggal di sana 3 hari lamanya, sampai pengejar-pengejar itu pulang. Pengejar-pengejar itu telah mencari di mana-mana sepanjang jalan tanpa menemukan mereka. Maka pulanglah kedua orang itu, mereka turun dari pegunungan, lalu menyeberang dan sampai kepada Yosua bin Nun. Kemudian mereka ceritakan segala pengalaman mereka. Kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tangan kita, bahkan seluruh penduduk negeri itu gemetar menghadapi kita. Hai, shalom semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Kita akan lanjutkan materi kemarin tentang Rahab, masih ya di sesi kedua ini. Nah, tadi sudah dibacakan oleh saudara kita Ferdi untuk ayat yang akan kita kupas hari ini. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh untuk mengupas firman di Yosua 2 ayat 1 sampai 24 ini, kita harus melihat bahwa ketika kita membaca firman, sama seperti saya ya, ketika mempersiapkan materi Rahab ini, saya menggali, gimana sih cara galinya? Saya dengerin khotbah banyak-banyak tentang Rahab, teman-teman. Kalau enggak seperti itu, nanti saya menyesatkan, gitu kan. Karena apa? Karena seperti yang lalu saya bilang, kalau kita cari search saja Rahab di Alkitab online kita, itu akan banyak sekali muncul nama Rahab. Rahab yang dimaksud di Yosua 2 dengan Rahab yang dimaksud di kitab Yesaya atau kitab Ayub ya, itu berbeda ternyata. Kalau Rahab di kitab yang lain selain Yosua ini itu menggambarkan bukan pribadi Rahab, wanita pelacur ini, wanita sundal ini gitu. Tetapi Rahab yang menceritakan, menggambarkan sebuah kesombongan lah, terus kan disandingkan dengan binatang lah. Jadi memang ada, kalau saya ngulik dengar khotbah beberapa hamba Tuhan itu, Rahab yang dimaksud itu adalah sejenis binatang atau seperti apa. Jadi hal-hal seperti itu yang melengkapi pengetahuan kita. Nah, ketika kita menggali lebih tentang Rahab, ketika saya menggali lebih tentang Rahab ini, banyak hal yang saya dapat dan banyak hal yang menjadi pertanyaan buat saya. Dan yang pasti ketika kita ngomong tentang sejarah, pasti kita bisa telusuri itu. Benar ya? Kalau kita ngomong, wah Rahab ini menikah dengan siapa, nanti keturunannya siapa, itu semua bisa ditelusuri. Nah, Alkitab dituliskan itu tidak sebuah rentetan yang maksudnya, wah rentetan dari awal sampai akhir itu kejadiannya seperti itu. Enggak. Kita belajar aja dari kitab 4 kitab, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mereka menuliskan hal yang sama, tapi ada beberapa poin itu yang beda. Ada beberapa poin waktunya itu beda. Jadi itu saling melengkapi. Yang kitab ini melengkapi kitab ini. Terus nanti di ayat yang atas ternyata di ayat yang bawah ternyata penjelasannya ada di ayat sebelumnya. Seperti itu kan. Atau kebalikannya. Jangan-jangan kesimpulannya sudah dikasih dulu di depan seperti beberapa saat lalu yang saya baca, saya sharekan ke teman-teman bahwa engkau akan dibawa naik dan terus naik. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tetapi kita harus melihat konteksnya di bawahnya bahwa ada syaratnya loh ternyata. Jadi tidak bisa kita membaca itu hanya sepenggal-sepenggal. Jadi menurut saya ketika membaca firman, kita menggali sesuatu,
bahwa sejarah itu memang bahkan harus bisa dijelaskan. Kita bisa lihat sejarahnya seorang Rahab itu seperti apa, kan? Tetapi kalau yang berkaitan dengan panggilan hati lah, sesuatu yang berhubungan dengan hati kita, kalau pikiran kita bisa ngolah secara logika, rentetannya seperti ini kita pakai pikiran. Tetapi kalau sudah masuk ke masalah hati, panggilan hati, ya kan, itu lebih berbicara pada ke supranatural, berbicara kepada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Nah, kita akan belajar dari tokoh Rahab ini, seorang wanita ini. Kita buka sama-sama di ayat pertama dulu. Ayat pertama, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko, maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Jadi teman-teman, banyak sekali orang, bahkan kita taunya Rahab itu seorang pelacur. Bahkan di firman dikatakan tidak mungkin firman itu salah, gitu kan. Tapi kalau salah menerjemahkan itu sebuah kemungkinan juga yang lain. Gitu. Karena kalau kita kan selalu ketika baca firman, ayo belajar dong dari bahasa aslinya, benar ya. Saya tidak mau dalam dan memperdebatkan hal itu, teman-teman. Cuman dari semua yang saya tahu, semua yang saya dengar ketika saya menggali tentang seorang Rahab ini, saya menyimpulkan menurut pemikiran dan pengertian yang saya dapat. Nah, seorang perempuan ini kan dikatakan di ayat pertama, seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Lalu mereka itu tidur di situ. Teman-teman, secara logika aja kita main sekarang ya, kita main logika. Tidak mungkin seseorang kalau itu rumah biasa, dengan gampangnya itu seorang Rahab itu menerima orang yang tidak dia kenal, bukan kerabat, bukan siapa-siapa, ditumpangi untuk menginap. Itu yang pertama. Terus tidak mungkin dia membiarkan orang yang sembarangan itu bisa keluar masuk di rumahnya. Begitu ya. Nah, sebelum mengarah jauh lagi ke sana, kita lihat dulu di mana sih letak posisi rumah Rahab. Kita buka langsung ya ke ayat 15. Kita baca di ayat 15 dulu. Ayat 15. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Jadi dikatakan bahwa rumah dari Rahab ini adalah pas di tembok kota itu. Bisa dibilang itu di gerbangnya. Kalau kita belajar sejarah dari firman ini, dari budaya mereka, ya kan? Itu si Rahab ini dianggap hina, dianggap tidak sederajat mungkin, dianggap sesuatu yang tidak bisa nyampur dengan mereka orang Yeriko. Karena apa? Ya karena latar belakangnya itu dia sundal lah, dia pelacur lah, bla bla bla. Tetapi menurut beberapa bahasa aslinya, ya kan, yang saya tidak mau mengutip kata-katanya karena saya takut salah juga penyebutan. Cuman kalau kita mau menelusuri itu semua, ada yang menjabarkan sebuah pengertian bahwa Rahab ini itu, kalau yang tadi saya ngomong ya, tidak mungkin seorang Rahab itu dengan gampangnya menerima orang untuk masuk ke rumahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika pengintai ini masuk, dia kan pergilah amat-amatilah negeri itu, ya kan? Terus maka pergilah mereka, sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal. Nah, mereka tidak mungkin kalau bahasanya sekarang disederhanakan. Kalau dia tidak dikenal sebagai sebuah rumah yang dapat disinggahi banyak orang, tidak mungkin dua pengintai ini tiba-tiba mak bedunduk itu di rumahnya si Rahab. Atau kemungkinan ada pelang nama nih.
ada pelang nama, rumah singgah, ya kan, wisma, gitu kan, homestay atau apalagi itu. Yang pasti dijelaskan bahwa Rahab ini terkenal dengan yaitu para penjaga-penjaga yang telat masuk pintu itu kan di rumahnya itu kan di pintu gerbang kota itu kan gitu. Ketika pintu itu ditutup ada jamnya nih, pintunya ditutup, penjaga ini tidak bisa masuk, mereka singgahlah bermalam di rumah Rahab. Jadi bisa disimpulkan bahwa rumah Rahab ini itu ya rumah singgah, tempat menginap. Nah, kalau kita mau main logikanya kita lagi, logika saya itu gini. Di zaman sekarang aja, zaman saya aja dulu, tahun berapa ya, saya ikut kuliah, 2013. 2013 di masa-masa itu, masa 2000-an gitu, ketika kita itu mau masuk, milih nih universitas, milih jurusan, Pak, aku masuk jurusan perhotelan saja. Dengan kata-kata perhotelan saja, itu bisa tidak mendapat restu dari orang tua untuk masuk ke jurusan perhotelan. Kenapa seperti itu? Karena perhotelan dianggap bahwa, wah, jangan nanti kamu di sana itu dihanu sama colek sama om-om gimana ya kan. Nanti, wah, pokok dunia perhotelan itu sebuah kengerian buat kedua orang tua saya saat itu. Jangan deh ngambil jurusan yang lain. Jadi sesuatu stempel yang dikasihkan yang belum tentu itu seperti itu gitu. Tetapi ketika kita masuk ke dunia itu, saya pun ada teman yang kerja di hotel, dia ngomong loh itu memang kenyataan seperti itu. Kamu bisa ketika apalagi cewek ya, kamu jalan aja bisa ditawar loh sama tamu, apalagi kenal sama bosnya segala macam. Loh itu terjadi gitu. Ada juga kejadian seperti itu gitu loh. Jadi hal seperti itu yang menggambarkan seorang Rahab itu bahwa dia itu wanita yang tidak baik-baik. Sedangkan kalau memang dia itu nakal atau dia itu cewek yang bisa dipakai, teman-teman sorry kalau saya ngomongin seperti itu ya, supaya maksudnya belak-belakan dan bisa mudah dimengerti gitu loh. Karena di ayat pertama ini dikatakan bahwa maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal. Orang ketika mencap rumah ini itu keluar masuk orang banyak, apalagi tengah malam orang itu sudah tidak bisa lewat gerbang itu, tengah malam masih dibukakan pintu ya kan. Wah ini berarti wanita tidak benar nih gitu. Wah berarti dia ini begini dan begitu dipakai segala macam. Tapi di sini dikatakan lalu tidur di situ, bukan dikatakan tidur dengannya teman-teman. Nah ini kan imajinasi saya saja yang bermain. Nah tugasnya si Rahab ini memang sudah dikenal dari dulu. Kenapa saya katakan sudah dikenal dari dulu? Dia itu tugasnya membantu para penjaga di pintu gerbang. Yang tadi saya katakan, jadi kalau pintu gerbangnya tutup, ya para penjaga ini ngineplah di rumah dia dulu gitu loh. Nah, kita lihat di ayat kedua. Kita lanjut ke ayat kedua dulu. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dan orang Israel untuk menyelidik ke negeri ini. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Nah, kita lihat ayat ketiga teman-teman. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab. Nah, kenapa Raja Yeriko bisa nyuruh orang ke Rahab? Kenapa tujuannya itu langsung ke Rahab? Sedangkan laporan di ayat kedua dikatakan dia memberitahukan kepada Raja Yeriko itu cuma ngomong bahwa tadi malam itu ada orang datang ke sini dari orang Israel untuk menyelidiki negeri. Dia itu nggak ngomong kalau ke rumahnya Rahab. Dia nggak ngomong kalau orang ini itu mampir ke tempatnya Rahab.
Tetapi si Raja Yeriko ini langsung nujunya itu ke Rahab. Karena apa? Ya karena dia itu terkenal untuk menampung orang-orang itu untuk nginep di rumahnya dia. Itu permainan logika saya ya teman-teman. Kalau kita mau menggali itu dengan pengertian yang saya dapat. Jadi Raja Yeriko langsung nyuruh orang kepada Rahab. Kenapa langsung nujunya ke Rahab? Mungkin penginapan cuma satu itu. Yang orang mau nerima keluar masuk orang dengan sembarangan itu cuma rumahnya Rahab. Makanya si Raja Yeriko itu langsung tertuju pada Rahab. Dan saking orang itu menganggap rendah si Rahab ini bahasa hiperbola saya saja, mengatakan, bawalah keluar. Ayat ketiga baru bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Jadi dikatakan bawalah keluar. Dia enggak mau loh masuk ke rumahnya Rahab. Saking dianggap wanita ini hina, saking dianggap wanita ini najis, dia ini bagian dari Yeriko sebetulnya. Tetapi kenapa dia itu tidak diberi tempat di dalam? Tetapi dia ditaruh di pagar, pas di tembok rumahnya itu ya tembok pagarnya itu. Tembok pagar gerbang itu gitu. Namanya orang kalau mau geruduk nih ke rumahnya orang ya, yang disangka menyelinapkan orang kan langsung digeruduk aja ya. Sampai titik orang mau masuk ke rumahnya pun ogah. Dikatakan bawalah keluar orang-orang itu. Jangan-jangan ketika saya menginjakkan kaki ke rumahmu jadi najis ini gitu kan. Kalau masa-masa seperti ini kan masih ada hukum najis enggak najis gitu kan. Bersenggolan aja bisa najis. Jadi di ayat ketiga dikatakan bahwa bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Ayo kita lanjut dulu di ayat ke-4 dan ke-5. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu, berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu, aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Jadi di sini yang mau dijadikan masalah itu apa sih teman-teman? Ketika orang kalau teman-teman nyari khotbah aja tentang Rahab, ada sebuah tema yang dikatakan berbohong itu boleh berarti ya. Karena apa? Karena Rahab pun berbohong kok. Dia kan menyelundupkan orang tapi ketika ditanya itu juga enggak ngomong, menutupi, menyembunyikan gitu loh. Kita mau ngomong lagi masalah putri Firaun ketika menyembunyikan Musa. Ketika raja memerintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi, toh ada yang menyembunyikan Musa. Itu sebuah kebohongan juga. Apalagi kalau kita mau ngomong. Tadi teringat, sekarang lupa saya. Kan banyak kejadian ketika kita diperhadapkan bahwa kita itu harus menutupi kebenaran itu dulu sementara waktu. Sama ketika, saya ambil contoh. Ketika COVID, terus satu rumah ini kena COVID, teman-teman. Saya, suami, anak-anak, adik-adik, mertua, semua itu kena COVID. Terus suami enggak ada, jadi mertua masuk rumah sakit, dua-duanya masuk rumah sakit. Suami itu masuk rumah sakit 3 hari terus enggak ada. Posisi mertua itu masih di rumah sakit. Nah, dokter cuma ngomong sama saya, Bu, tolong masalah suami enggak ada ini disimpan dulu ya, jangan kasih tahu ke ibu bapak.
ke orang tua. Karena mereka belum stabil, takutnya nanti drop. Karena kan beliau ada sesak segala macam. Oh baik dok. Setiap hari ketika ditelepon, mereka masih diisolasi kan. Telepon gimana kabar Hendra ya kan. Oh baik Bu, memang belum bisa dihubungi. Setiap hari saya itu berbohong teman-teman. Tapi dengan maksud ya supaya kedua orang tua ini tidak drop. Apakah salah? Jadi kalau mau diomong masalah berbohong tidak berbohong itu adalah masalah motifnya kita itu apa sih gitu loh. Tidak mencelakakan kan. Kenapa tadi saya memulai itu semua dengan bahasa sejarah bisa kita telusuri teman-teman. Tapi yang namanya panggilan, yang namanya hati, panggilan hati ya kan. Itu tidak bisa kita itu saklek kita ngomong kalau A, A, B, B. Karena apa? Ketika Tuhan ikut campur di dalamnya, ketika Tuhan memanggil kita, dan kita terpanggil, itu tuh tidak bisa dicontoh, tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kadang itu hanya kita yang bisa merasakan panggilan itu. Hanya kita yang bisa merasakan klik gitu. Ya itu kenapa saya katakan posisi Rahab saat itu. Banyak sekali orang silih berganti datang di rumahnya. Dia pun handal mungkin menyembunyikan orang. Kenapa saya katakan itu? Karena nanti di bawahnya itu dia juga penuh dengan taktik, penuh dengan cara untuk membebaskan pengintai ini. Berarti dia sudah punya pengalaman di sana dong. Tidak cuma sekali ini gitu. Nah, kenapa Rahab ada di titik sekarang? Mungkin dia banyak menolong orang. Tapi kenapa yang tercatat ini poin ini? Titik sekarang ini. Ketika dia membantu pengintai yang diutus oleh Yosua. Jadi jangan dipermasalahkan bohong boleh, bohong tidak boleh. Tetapi motif di dalamnya itu apa? Kenapa sampai seseorang itu berani melakukan itu dengan segala resikonya? Nah, teman-teman, seseorang yang mau bertumbuh dewasa, seseorang yang mau di-push, seseorang yang mau di-upgrade, harus berani untuk mengambil yang namanya jalur resiko. Harus memilih. Begitulah yang dipilih oleh Rahab. Dia bisa memilih kok untuk memihak Jericho. Kenapa? Ya karena dia sehari-hari di sana, dia orangnya sana bisa dibilang. Tetapi kenapa dia berpindah haluan? Apakah orang ini hanya mencari untung? Apakah orang ini hanya mencari selamat? Nanti kita akan telusuri. Ternyata tidak sesederhana itu loh, si Rahab ini. Next kita buka di ayat ke-6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. 7. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Next. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. 9. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Jadi teman-teman, kalau memang si Rahab ini bukan wanita yang baik-baik, anggap seperti itu ya teman-teman. Kita tahu bahwa firman ini mengatakan, kalau kita membaca sepintas, kita tahu bahwa
si Rahab ini berhadapan muka dengan pengintai. Hanya dia seorang diri. Orang kalau mau rusak sendiri teman-teman. Gitu. Tetapi kita lihat bahwa di ayat ke-9 dan di ayat ke-10, kalau kita buka ayat ke-9 dan 10 bisa dijadiin satu. Ayat 9 dan 10. Ketika si Rahab sudah ngomong, oh aku enggak tahu, mungkin ketika kamu sekarang mengejar mungkin masih bisa menemukan mereka gitu kan, keputusan dari Raja Yeriko ini gitu. Aku enggak ngerti, tapi dia ini kan sudah menyembunyikan gitu loh, pengintainya di atap rumahnya gitu. Ya sudah, mereka menyusul dan inilah ada percakapan yang menjelaskan segala sesuatunya. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Jadi dikatakan menghinggapi kami. Jadi bukan menghinggapiku, teman-teman. Berarti ini tuh jamak, orang banyak. Menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sekali lagi dikatakan di ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan ini, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu tumpas. Jadi sebenarnya si Rahab ini tidak berdiri seorang diri di rumah itu, teman-teman. Ternyata dia bersama keluarganya di sana. Kenapa dikatakan awalnya dia ngomong, dan aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dia tahu firman, dia sudah dengar tentang Yesus, dia sudah tahu tentang mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Yang terjadi dengan bangsa Israel. Itu semua sudah dia dengar dan dia tahu. Sampai titik ini dulu teman-teman yang mau saya bahas di sesi kedua ini. Teman-teman, lewat sesi ini yang saya mau katakan, banyak orang itu mendengar tentang kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan, mujizat demi mujizat yang didengarkan dari kesaksian-kesaksian kita mungkin. Tetapi tidak banyak orang punya kesempatan untuk ayo ikut Tuhan yuk. Hal itu yang terjadi pada Rahab. Kenapa dia memilih untuk, oh aku pro dengan ini. Ternyata dia itu sudah dengar lama tentang apa yang Tuhan kerjakan atas bangsa Israel. Dari zaman Musa, dari zaman Yosua, dia sudah dengar itu. Banyak orang sudah mendengar tentang banyak kebaikan Tuhan, tapi tidak diberi kesempatan untuk berubah. Tidak diberi kesempatan untuk ayo ikut yuk, join yuk. Atau bahkan membuang kesempatan itu. Jadi ada dua, teman-teman. Rahab pribadi yang dihampiri oleh kesempatan itu. Karena dikatakan bahwa aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. Dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kamu. Jadi ini sekumpulan orang loh, bukan cuma Rahab loh. Nah kalau mau bilang nakal-nakalan lah. Masa orang tua di sana, papa, mama, adik, kakak, dijelaskan di bawahnya ya, adik, kakak. Dan kumpulan dari dia itu tidak ngomong sih sama si Rahab. Yang kamu lakukan salah loh. Jadi ini menegaskan, meneguhkan, mengiyakan, kalau saya mendengarkan setiap khotbah yang masuk tentang Rahab ini mengiyakan, oh saya sepakat. Kalau
rumah dari Rahab ini dipakai memang sebagai rumah singgah, rumah penginapan. Bukan dia yang dipakai, bukan dia yang menjual diri. Cuma dikatakan sundal lah, dikatakan pelacur lah. Karena di masa itu kemungkinan seperti di masa yang saya gambarkan tadi, teman-teman. Kalau kuliah perhotelan, jangan nanti kamu ini. Karena cap negatif yang ada itu. Yang membawa dia menjadi orang yang dipandang sebelah mata, dipandang hina. Jadi ini mengiyakan bahwa oh dia itu nggak sendiri loh. Oh dia itu mendengarkan loh setiap mujizat yang sudah Tuhan kasih. Dia tidak bisa menghampiri bangsa Israel ya kan. Dia tidak bisa menghampiri kelompok timnya Yosua dan kawan-kawan. Dia menunggu di sana. Kok ndelalah si pengintai ini tinggal di rumahnya dia, minta ditampung oleh dia. Kesempatan itu datang nih ke Rahab. Nah pertanyaannya, kesempatan itu datang enggak? Pertanyaannya lagi, kita ngasih kesempatan itu enggak buat orang-orang di sekeliling kita yang mungkin banyak salah, berdosa. Wah kalau dosa itu banyak. Tapi seringkali orang Kristen enggak ngomong anak rohani, enggak ngomong anak-anak deh. Kristen yang dewasa rohani pun memilih kok. Orang yang mau diambil sama dia atau yang tidak. Sedangkan ketika kita itu mengambil, menerima panggilan Tuhan, kita tahu yang namanya hati. Kalau kita mau berbuat baik, ya berbuat baik saja. Sering saya melihat seorang hamba Tuhan membantu orang, dimanfaatkan orang, dia terus membantu, orang itu kembali untuk minta tolong, dia tetap ditolong lagi gitu. Sampai satu titik jemaat itu ngomong gini, Pak, Bu, sebenarnya hati Anda itu terbuat dari apa? Benar ya? Kamu tuh jelas-jelas tuh, sudah orang ini bohong masih ditolong. Mari ditolong, minggat nggak tahu kemana, nanti balik-balik minta pertolongan lagi, ya ditolong lagi. Kita tidak bisa menyalahkan itu, teman-teman. Karena apa? Itu yang dikatakan bahwa supranatural. Sesuatu yang bergerak yang tidak bisa dijelaskan dan tidak bisa dialami satu dengan yang lain itu sama, tidak, berbeda. Ya ndak bisa, namanya hati ketika orang itu datang balik mau tolong ya tolong aja lagi gitu. Sedangkan yang lain melihat, kok gak capek ya kayak gitu. Kok bisa ya hidupnya seperti itu gitu. Nah, ini yang mau saya gambarkan perihal Rahab ini, teman-teman. Kenapa akhirnya dia berani untuk sampai titik berbohong? Yang dikatakan. Sampai benar-benar dia mengambil keputusan yang saya katakan bahwa seorang yang mau bertumbuh, seseorang yang mau dibawa naik dan terus naik, ya kan. Dia harus berani mengambil yang namanya resiko dengan segala resikonya. Ketika kita memilih sesuatu yang saya katakan kita dibilang dewasa lah, dibilang peka. Bisa enggak kita itu salah mendengarkan suara Tuhan? Waktu lalu saya pernah menjelaskan. Sangat bisa, teman-teman. Yaitu resiko dari kita itu untuk belajar. Justru dengan kita salah, kita tahu salahnya di mana, ya kita tidak akan mengulangi hal itu lagi. Yaitu yang membuat kita itu terus naik dan naik. Ini yang dialami oleh seorang Rahab. Dia berani mengambil resiko itu. Dia tidak kenal pengintai ini siapa, cuman dia tahu kalau Tuhan itu bekerja luar biasa lewat timnya ini, ya kan, bangsanya ini, rajanya ini. Maka dia memilih untuk menyelamatkan. Jadi, karena dia mendengarkan kabar itu, dia mendapatkan kesempatan, dihampiri oleh kesempatan itu, dan dia mengambil kesempatan itu.
Nah, teman-teman, berapa banyak dari kita ketika kita mendengarkan firman, kita tahu kebenaran, dan ketika kesempatan untuk kita untuk berubah itu datang menghampiri kita, kita tidak menggunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Justru kita membuang kesempatan itu. Karena apa? Kita terlalu nyaman dengan keadaan kita saat ini. Terlalu nyaman dengan, wah ya sudahlah aku jadi jemaat, ya sudah jadi jemaat saja. Wah kalau aku sudah diberkati seperti ini, ya sudahlah aku diberkati, pokok aku nabur sudah selesai. Apakah Tuhan butuh uang Anda? Apakah Tuhan butuh taburan dari Leni? Kita bicara masalah duit. Enggak, teman-teman. Bahkan ada beberapa rekan-rekan, beberapa teman yang kita tahu, mungkin kita kenal, dia memutuskan untuk, udahlah masalah khotbah pelayanan aku enggak wis. Tapi kalau aku masalah nabur segala macam enggak apa-apa, tak bantu. Wis, biasanya tak bantu. Kalau untuk masalah uang aku siap. Tapi kalau untuk pelayanan aku enggak. Nah, kalau Tuhan enggak butuh uangmu, Tuhan mau hidupmu, Tuhan mau kamu pelayanan, Tuhan mau kamu khotbah, kenapa kita itu yang enggak mau? Kenapa kita yang membatasi itu? Kenapa kita buang kesempatan itu? Karena apa? Kita sudah nyaman. Sebuah pernyataan yang saya dapat minggu yang lalu, bahwa ternyata kesuksesan, keberhasilan, kenyamanan itu justru membawa kita pada stagnasi kehidupan, stagnasi pertumbuhan. Kenapa? Karena kita nolehnya pada hal yang membuat kita berhasil, teman-teman. Kita nggak mau lagi untuk berjuang lebih dan lebih lagi. Yang kita ceritakan hanya pola kita. Pola yang Tuhan bersama kita itu ada polanya sendiri-sendiri, teman-teman. Saya kenal seorang teman bahwa apapun dalam kehidupan dia, kalau dia sedang bermasalah, berarti ada yang bermasalah dengan yang namanya taburannya dia terhadap gerejanya. Duit maksudnya. Ujungnya itu selalu itu, karena dia dipakai memang di bidang itu. Tetapi ada juga sisi yang lain bahwa dia nggak dipakai banyak kok di masalah keuangan, tetapi Tuhan minta hidupnya untuk melayani. Jadi ketika dia tidak menyerahkan hidupnya, menyerahkan sebagian, cuma sebagian waktu loh, karena dia masih bekerja loh. Sebagian waktunya untuk melayani, nge-range pelayanan. Wah, dibuat kacau. Jadi beda-beda. Polanya Tuhan terhadap saya, polanya Tuhan terhadap Anda, para pendengar saat ini tuh beda-beda. Nah, itu yang harus saudara pahami. Tetapi banyak sekali ketika dengan pola Tuhan yang sekarang, umpama nih, ambil polanya sekarang ini Tuhan lagi minta ini masanya kamu nabur habis-habisan dengan uangmu. Wah, kita pakai pola itu nih. Wah, kita dibawa naik. Nah, kenapa saya bilang bahwa kesuksesan, keberhasilan membawa kita pada stagnasi pertumbuhan? Ketika kita dibawa naik di satu titik itu dengan pola bahwa wah saya dipakai untuk menabur habis-habisan di keuangan saya, pakai keuangan saya. Satu titik Tuhan mau kita itu terjun langsung untuk melayani. Tapi kita masih megang yang namanya, enggak kok polanya Tuhan sama aku pokok uang kok. Uangku tak kasih sudah. Selesai pokok urusan beres. Karena uangku yang dipakai. Sedangkan saat ini Tuhan sedang bergeraknya ke arah yang lain, teman-teman. Tapi kita terus bercerita tentang keberhasilan kita di masa lalu, keberhasilan kita sekarang ini, saat ini. Sedangkan saat ini Tuhan itu sedang menyodorkan kesempatan nih. Kamu mau enggak di-upgrade upsize? Bukan cuma keuangan loh, tapi dirimu loh yang Tuhan mau. Nah, itu berapa banyak dari kita itu tidak menganggap kesempatan itu. Kita buang kesempatan itu. Karena apa? Patokan kita adalah keberhasilan kita di masa lalu. Keberhasilan kita di masa saat ini. Jadi yuk teman-teman belajar dari Rahab.
ketika dia berani dengan penuh resiko, dia sudah dipandang hina, dianggap tidak ada, ya kan. Terus dia mengenal dua pengintai ini yang masuk ke rumahnya. Dan dia pun dengan segala resikonya, dia mengambil itu. Karena apa? Dia tahu kebenaran. Dia sudah dengar kebenaran itu. Yang saya katakan. Sayang sekali ketika kita sudah tahu kebenarannya. Kita sudah tahu jalannya. Kita sudah tahu Tuhan kita itu Tuhan yang seperti apa. Kita kan kenal Tuhan kita ya. Kalau kita mengikut Tuhan, ikut pelayanan, ya kan, kan tidak mungkin tidak berdoa, ya kan tidak mungkin tidak baca firman. Apalagi sekarang kita kulaan firman begitu mudah. Kita tahu semua tentang Tuhan. Kita pun dikasih rasa di dalam diri kita. Ketika kita kenal kebenaran, tahu apa yang harus kita kerjakan. Dan ketika kesempatan itu datang menghampiri kita, mau enggak kita itu mengambil resiko seperti Ribka. Sorry, Bu Ribka. Mau enggak kita mengambil kesempatan itu seperti siapa ayo? Rahab. Kok jadi ke Ribka lagi? Rahab mau ngambil itu. Bagaimana dengan kita saat ini? Mau enggak kita ngambil itu, kesempatan itu? Dengan segala penilaian orang terhadap kita. Sesi 1 sudah saya gambarkan. Tapi dia loh yang mendapat posisi untuk disejajarkan dengan Abraham. Rahab berani mengambil resiko itu, berani ngambil kesempatan itu. Untuk ya dibawa, ayo wis, taken. Ya kan, itu kan nanti dibawa ada perjanjiannya dia dengan para pengintai. Jadi, yuk teman-teman pada kesempatan kali ini kita merenung sendiri, ya kan. Kita menjadi perenungan buat kita sendiri ketika kita ada di posisi Rahab. Apakah kita menggunakan posisi kita itu untuk membawa kita untuk bangkit, terus menggunakan kesempatan yang menghampiri kita, atau kita menggunakan kesempatan untuk sudahlah aku cukup dengan kehidupanku sekarang. Saya sudah cukup mapan, cukup nyaman, cukup tenang, sudahlah Tuhan pakai uangku aja, enggak usah yang lain. Akan diberkati teman-teman. Tapi ingat teman-teman, aspek kehidupan kita itu sangat banyak. Bukan hanya sekedar keuangan. Kamu menabur keuangan, kamu akan memperoleh keuangan. Benar ya, tabur tuai kan, kamu nabur, kamu akan menuai. Kamu nabur duit, kamu akan menuai duit. Itu sebuah kepastian, teman-teman. Tetapi bagaimana dengan yang namanya kesehatan? Bagaimana dengan yang namanya anak-anak, pertumbuhan anak-anak? Bagaimana dengan yang namanya orang tua? Bagaimana dengan yang namanya banyak sekali aspek kita, pelayanan? Kalau kita mau mendapatkan paket lengkap, bergeraklah dinamis dengan Tuhan. Ketika Tuhan mau pakai kita untuk nabur keuangan habis-habisan, tabur itu. Ketika itu sudah masanya lewat, yang saya gambarkan seri yang lalu, semua ada masanya, semua ada waktunya. Ketika kita melewatkan kesempatan itu, ya kita akan nunggu kesempatan itu datang. Puji Tuhan kalau kesempatan itu datang. Kalau kesempatan itu sudah tidak ada, tidak bisa diubahkan lagi. Itu saja teman-teman yang mau saya bagikan kesempatan kali ini. Semoga bisa jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.